Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya memakai topeng macan atau harimau ini. Tetapi rasanya sesak. Napasnya ngos-ngosan karena nggak bisa bernafas ketutup dengan topeng harimau. Saudara-saudari yang terkasih, saya pernah memakai topeng ini untuk khotbah. Dan anak kecil yang saya kejar dengan topeng ini menangis, kekejer, teriak-teriak, wah, nangis ketakutan. Dan akhirnya dibawa keluar ke gereja karena ketakutan, nangis nggak berhenti-berhenti. Nah, padahal kalau kita lihat ini hanya topeng harimau atau topeng macan ya. Tetapi begitu dibuka, di balik topeng adalah Romo yang imut, Romo yang selalu menyapa, Romo yang ramah, Romo yang baik ya. Dan dengan topeng menjadi menakutkan. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ketika saya masih frater, novis. Dulu saya novis di Girisonta. Kemudian karena saya ini terkenal penakut, maka saya dijadikan seksi atau bidel namanya, seksi keamanan. Maka kalau ada yang mencurigakan, kalau ada sesuatu yang butuh keamanan, saya yang menjadi penanggung jawabnya. Padahal saya ini penakut. Nah, kemudian suatu saat di tempat kami itu kompleknya di novisiat mungkin sekitar 4-5 hektar. Dan banyak sekali kebun buah, kebun cengkeh, kebun pisang. Dan itu sering dicuri dalam masa-masa tertentu. Maka suatu saat Romo pembimbingnya, Romo Magister itu mungkin karena biasanya tidur sampai pagi, Romo Magister. Terus mulai mendengar jam-jam 1 malam, 1 pagi, mendengar ada suara. Maka yang ronda, biasanya 2 frater tiap malam ada yang ronda, nanti tidur di ruang rekreasi, terus keliling, sekali keliling di komplek 4-5 hektar itu, kemudian balik tidur lagi. Maka saudara-saudari yang terkasih, pada waktu itu dengar suara krusuk-krusuk mungkin pencuri, maka dibangunkan yang ronda. Dan saya sebagai bidel atau seksi keamanan, saya juga dibangunkan supaya bertiga kami kemudian keluar untuk mengecek suasana dalam ketakutan. Ternyata 3 frater ini semuanya penakut. Apalagi tidak hanya hantu ya, ini pencuri, takut dipukul. Kami kan dari seminari tidak biasa, kami kemudian kalau ada maling bagaimana harus bersikap dan seterusnya. Maka hal yang lucu terjadi. 3 orang ini berjalan keliling 4 hektar tadi dengan punggungnya saling bersentuhan, sehingga yang satu menghadap ke utara, yang satu ke selatan, yang satu ke timur. Dan untuk melihat kalau ada malingnya yang mau memukul, kita langsung teriak. Tapi bayangan saya kalau ada maling bener langsung lari semua kami. Tetapi kemudian sambil pelan-pelan kami jalan dengan punggung menempel. Ini fraternya masih ada sekarang, menjadi saksi hidup ya. Dan kemudian kami jalan, punggung menempel pelan-pelan. Kami waspada kalau ada malingnya itu mau menyerang kami. Kami keliling ke tembok-tembok pagar yang kelilingnya sekitar 4-5 hektar itu. Karena kami tegang, tidak melihat, justru tidak awas dengan sekitar, tidak melihat mana pencuri atau tidak, hanya ketakutan. Kemudian tiba-tiba ada kelapa jatuh dari pohonnya. Tepuk, kami lari semua dan akhirnya bubar. Tapi pelan-pelan kami kemudian ditemani penjaga malam. Itu kemudian masuk penjaga malam yang karyawan di rumah-rumah panti jomponya Romo-Romo, yaitu di Emmaus, karena satu komplek itu. Maka kemudian begitu melihat, ternyata di luar tembok itu memang ada bekas pencuri. Jadi modelnya pencuri itu membawa tas besar,
dia mencuri cengkeh, karena waktu itu cengkehnya sudah matang-matang. Dan mencurinya adalah memakai gergaji. Di ujungnya, karena satu pohon itu buahnya banyak, itu di tengah-tengah digergaji, kemudian dilempar ke luar tembok pagar, yaitu di sawah. Itu karena di luar tembok itu sawah. Terus kelihatannya mereka mulai motongi atau ngambili buahnya cengkeh itu, bunganya, dimasukkan ke tas. Tapi karena ketahuan, mungkin pencurinya ternyata pencuri kelas kampung juga, kelas tere. Begitu melihat suara pemiliknya, mereka lari. Maka saya membayangkan ketika mungkin kalau kami bertemu, pencurinya lari, kami pun juga lari terbirit-birit. Dan ketakutan itu membuat kami tidak berpikir normal. Dengan menempelkan punggung 3 orang itu sambil jalan, itu malah tidak bisa jalan dengan bebas karena ketakutan. Saudara-saudari yang terkasih, begitu terbebas dari ketakutan karena ada satu teman dewasa yang memang biasa sebagai penjaga malam, itu kemudian kami merasa tenang melihat inspeksi dengan baterai yang sudah kami pegang, yang tadinya malah tidak dinyalakan, takut kalau ketahuan pencurinya. Jadi yang jaga malah takut dengan pencuri. Kemudian akhirnya kami sorot ke sana kemari dan menemukan bekas-bekas pencuri itu. Tas, topi, dan kemudian juga pohon cengkeh yang sudah dipotong separuh, yang buahnya atau bunganya itu lebat sekali. Saudara-saudari yang terkasih, ketakutan membuat kita tidak normal. Seperti anak kecil juga tadi, dia melihat topeng harimau atau macan yang galak, padahal di baliknya Romo yang imut, ya. Dan ini sama dengan Injil hari ini. Maria Magdalena dan temannya pagi-pagi karena ketakutan, ya, itu setelah hari Sabat, kemudian mereka merasa kok belum lengkap penguburan Yesus ini dengan segala minyak wangi, balsem, dengan kafan dan seterusnya, posisinya karena dikejar-kejar. Itu Sabat, karena aturan Sabat tidak boleh orang bekerja. Maka Injil hari ini bicara Maria Magdalena yang pagi-pagi ke makam, dan di makam ternyata tidak ada Yesus, tetapi berjumpa dengan seorang pemuda yang putih berkilau dan pakaiannya. Dan pemuda tadi bertanya, "Kenapa engkau mencari Yesus? Dia sudah tidak ada di sini. Kalau kamu mau nemui, katakan pada teman-temanmu supaya menemuinya di Galilea." Tapi ternyata itu diulang kesaksian malaikat itu atau pemuda yang memberikan kabar gembira kebangkitan itu. Karena Maria dan temannya masih ketakutan, akhirnya Yesus sendiri muncul. Tetapi nadanya sama. "Jangan bertemu aku, katakan kepada saudara-saudara pengikut Kristus atau murid-murid yang lain, pergilah ke Galilea, engkau akan ketemu di sana." Saudara-saudari yang terkasih, ketakutan membuat Maria tidak bisa melihat Yesus yang bangkit, tidak bisa membaca kitab suci yang sudah diramalkan bahwa Mesias harus menderita dan dibangkitkan pada hari ketiga. Maka ketika orang merefleksikan, itu menjadi semakin melihat bagaimana ketakutan menutup seluruh kreativitas, menutup mata batin. Seperti saya ceritakan tadi pengalaman saya ketika menghadapi pencuri. Karena ketakutan, maka justru berbuat tidak normal. Menyalakan baterai saja ketakutan. Jangan-jangan pencurinya justru ngonangi atau mengetahui kami. Kami harusnya yang harus mengetahui atau mengejar pencuri malah ketakutan. Karena itu kami malah sembunyi kalau bisa tidak ketemu pencurinya. Nah, ini sesuatu yang kadang lucu. Maka ketika kita menghadapi ketakutan-ketakutan berlebihan, mata kita menjadi tertutup. Otak kita, batin kita, akal budi kita menjadi tidak rasional. Dan kadang-kadang kita menjadi terus putus asa, buntu, tidak melihat jalan keluar
atas masalah-masalah yang kita hadapi. Maka saudara-saudari yang terkasih, semangat kebangkitan Paskah 2021 ini, mari kita hayati. Kita mencoba dengan tenang melihat permasalahan-permasalahan kita dan dengan bijaksana memilah-milah semua problem. Dan disitulah kita akan diberi kebijaksanaan untuk menemukan jalan keluar, menemukan opportunity atau kesempatan-kesempatan, kita semakin berkembang. Karena pasti kita berpengharapan ketika kita menghayati api kebangkitan Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.